Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap lancar menjalankan ibadah puasa dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan jaga jarak ya. Tetap mematuhi protokol dari kesehatan, prokes. Nah, hari ini kita akan belajar tentang koloid. Nah, apa sih koloid itu? Jadi kita lihat dulu penjelasannya. Oh, ini tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama mengetahui berbagai produk yang termasuk ke dalam koloid. Kemudian yang kedua dapat membedakan larutan, kemudian koloid dan suspensi. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis dari koloid. Yang keempat, mengetahui sifat-sifat koloid. Kemudian kelima, mengetahui cara pembuatan koloid. Yang keenam, menganalisis peran koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya. Dan yang terakhir, mengajukan ide atau gagasan untuk memodifikasi pembuatan koloid berdasarkan pengalaman membuat beberapa jenis koloid. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi ya. Yang pertama kita lihat dulu contoh gambar. Di sini adalah contoh-contoh koloid yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh-contohnya ini masih banyak lagi selain di gambar ini. Ada susu, ada mayones, ada es krim, ada cat. Nah, ini adalah gambar bagaimana zat terlarut dan pelarut koloid itu bersatu. Ini adalah gambarnya. Kemudian sistem koloid merupakan suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi. Nah, bedanya larutan itu contohnya, contoh larutan ya, Ra. Misalnya kita mau melarutkan gula di dalam air. Setelah kita aduk, maka gula dan air akan bersatu tanpa kita bisa lihat lagi perbedaan di dalam campuran tersebut. Mana gula, mana air kita tidak bisa bedakan. Nah, itu namanya larutan. Kalau suspensi, di sini zat terlarut dan pelarutnya masih bisa dibedakan. Contohnya, misalnya kita masukkan pasir ke dalam air. Nah, penampakannya di dalam gelas itu, pasir dan air masih bisa kita bedakan. Pasir akan mengendap di bawah, mereka akan terpisah. Nah, itu namanya suspensi. Jadi koloid itu berada di antara larutan dan suspensi. Sekarang kita lihat perbedaannya. Di sini ada perbedaan. Nah, perbandingan sifat larutan, koloid, dan suspensi. Kalau pada larutan itu sering kita mengenal ada zat terlarut dan ada pelarut. Nah, nanti kalau pada koloid itu namanya zat terdispersi dan medium pendispersi. Apa sih perbedaan dari larutan, koloid, dan suspensi? Dari ukuran partikelnya saja, larutan itu paling kecil, kurang dari 100 nanometer. Kalau koloid itu di antara 1 sampai 100 nanometer. Sementara suspensi itu lebih dari 100 nanometer. Kemudian penampilan fisik yang bisa kita lihat langsung, kalau larutan itu jumlah partikel terdispersinya tidak dapat diamati. Kalau pada koloid, kelihatannya keruh jernih, partikel terdispersinya hanya dapat diamati dengan mikroskop ultra. Kemudian kalau pada suspensi, keruh, partikel terdispersinya dapat diamati langsung dengan mata. Jadi partikel terdispersi atau zat terlarutnya, kayak tadi air dengan pasir, kalau air kan berarti itu zat pelarut. Kalau pasir adalah zat terlarut. Jadi zat terlarutnya itu masih bisa kita lihat dengan mata. Jadi berpisah. Kemudian dari segi kestabilan, kalau larutan itu tidak berpisah atau sangat stabil. Kalau pada koloid, sukar terpisah, relatif stabil. Kalau pada suspensi, antara pelarut dengan zat terlarut itu mudah terpisah atau mengendap. Kemudian cara pemisahannya, larutan tidak dapat disaring. Antara air dengan gula itu tidak dapat kita saring. Kemudian pada koloid juga tidak dapat disaring. Kalau pada suspensi, penyaringannya bisa dilakukan penyaringan.
Nah, untuk contoh di sini tadi seperti di awal disebut kalau larutan itu larutan gula yang tidak bisa kita bedakan lagi mana gula, mana air setelah diaduk. Kalau pada koloid di sini contohnya susu. Kalau pada suspensi contohnya kopi dan air. Kenapa kopi dan air? Karena kopi itu bisa mengendap, lama-lama dia akan berpisah. Jadi kita bisa bedakan mana zat terlarut dan mana pelarutnya. Nah, di sini ada banyak sekali contoh-contoh koloid, karena koloid itu berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya ada susu, ada keju, nasi, dan roti. Kemudian ada cat, bahan kosmetik, dan berbagai bentuk sediaan obat-obatan. Kemudian ada jenis-jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersi. Nah, istilah fase terdispersi itu sama dengan zat terlarut. Kalau fase pendispersi itu sama dengan medium pelarutnya, sama dengan gula dengan air. Gula itu zat terlarut atau fase terdispersi. Air itu adalah medium pendispersi atau fase pendispersi. Itu sama dengan pelarutnya. Nah, jenis-jenis koloid itu tergantung fase terdispersi dan fase pendispersinya. Kalau zat terlarutnya berupa padat atau fase terdispersinya padat, maka kemudian fase pendispersi atau medium pendispersinya gas, maka nama koloidnya disebut aerosol padat. Contohnya, ada asap, ada debu di udara. Ini sudah kelihatan sekali ya. Misalnya kayak debu. Debu itu kan kita sering lihat debu itu bercampur di udara. Nah, itu artinya padat di dalam gas. Jadi contohnya itu adalah debu. Sama dengan asap. Kemudian kalau fase terdispersinya padat, yang medium pendispersinya cair, berarti padat dalam cair ya. Kita katakan biasanya padat dalam cair. Nama koloidnya adalah sol. Contohnya ada cat, ada tinta. Kalau padat, larut di dalam padat, maka nama koloidnya sol padat. Contohnya ada gelas berwarna, ada intan hitam, kemudian cair dalam gas. Itu zat terlarutnya cair, dia larut dalam gas. Namanya aerosol cair. Contohnya ada kabut, ada awan, hairspray, cat semprot, insektisida semprot. Kemudian kalau cair dalam cair, fase terdispersinya cair, mediumnya cair, sama-sama cair, namanya adalah emulsi. Contohnya ada susu, ada santan, minyak ikan, krim, kemudian lotion. Kemudian cair dalam padat itu namanya emulsi padat. Contohnya ada jelly, mutiara, keju. Kemudian gas dalam cair itu nama koloidnya buih cair. Nama koloidnya buih sabun sama krim kocok. Kemudian kalau fase terdispersinya gas larut dalam padat, namanya buih padat. Contohnya karet busa dan batu apung. Nah, apa itu sol? Sol adalah koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam cair. Jadi zat terlarutnya berupa padat, medium pelarutnya berupa zat cair. Contohnya kanji di dalam air. Nah, kanji kita masukkan dalam air, kanjinya berupa partikel padat atau zat terdispersinya, air itu adalah medium pendispersi atau fase pendispersinya. Nah, contohnya kan kaji dalam air, agar-agar dalam air. Jadi semua cair, pelarutnya semua cair. Kemudian lempung dalam air atau disebut dengan tanah liat, tawas atau ALOH3 dalam air, deterjen dalam air, tinta, dan cat. Kemudian kalau aerosol, jika zat terdispersi berupa zat padat disebut dengan aerosol padat. Contohnya ada asap yang keluar dari knalpot mobil, kemudian dari cerobong industri. Jika zat yang terdispersinya berupa zat cair, disebut dengan aerosol cair.
Contohnya ada kabut di pegunungan, hairspray, parfum, cat semprot. Kemudian ada juga yang berupa gel, koloid setengah kaku, antara padat dan cair itu disebut dengan gel. Gel dapat terbentuk dari suatu sol yang zat terdispersinya mengadopsi medium pendispersinya sehingga terbentuk koloid yang agak padat. Contohnya ada agar-agar dan kanji jika dipadatkan. Ada lem, gelatin, selai, dan gel sabun. Kemudian ada emulsi. Emulsi adalah sistem koloid dari zat cair. Sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair. Suatu emulsi terjadi bila terdapat dua jenis zat cair yang tidak saling melarutkan, seperti minyak dan air. Nah, jadi minyak dan air itu disebut dengan emulsi. Jadi cair ketemu cair, tapi tidak bisa bersatu. Emulsi itu misalnya emulsi minyak dalam air. Contoh, susu, santan, dan lateks. Emulsi air dalam minyak. Nah, berarti zat terlarutnya adalah air, medium pendispersinya adalah minyak. Contoh, minyak ikan dan mayones. Kalau yang atas ini zat terdispersinya minyak, larutnya dalam air. Contohnya susu, santan, lateks. Emulsi terbentuk karena pengaruh suatu pengemulsi atau emulgator. Contohnya ada sabun yang dapat mengemulsi minyak ke dalam air. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita mau satukan antara minyak dengan air, sini kan tidak ada pengemulsinya terlebih dahulu. Kalau dia mau bersatu, maka kita harus menggunakan emulgator atau pengemulsi. Contohnya adalah sabun. Jadi kalau kita satukan air dengan minyak ditambah sabun, maka air dan minyak akan bersatu. Contoh lainnya adalah kasein dalam susu dan kuning telur dalam mayones. Jadi itu adalah pemersatu dari dua larutan yang awalnya tidak bisa bersatu. Itu yang disebut dengan emulgator atau pengemulsi. Kemudian buih, sistem koloid yang terdiri dari fase terdispersi berupa gas dan fase pendispersinya berupa zat cair disebut dengan buih. Sedangkan sistem koloid dari gas yang terdispersinya dalam zat padat disebut dengan buih padat. Seperti halnya dengan emulsi, untuk menstabilkan buih diperlukan zat pembuih, misalnya sabun, deterjen, dan protein. Kemudian di sini ada sifat-sifat koloid. Yang pertama ada efek Tyndall. Nah, apa sih efek Tyndall itu? Ini ditemukan oleh John Tyndall, makanya kita sebut dengan efek Tyndall. Efek Tyndall dapat digunakan untuk membedakan sistem koloid dengan larutan. Pada larutan tidak terjadi penghamburan sinar karena ukuran partikelnya relatif kecil. Sementara itu pada koloid terjadi penghamburan sinar karena ukuran partikelnya relatif besar. Nah, di sini untuk efek Tyndall itu kita misalkan dengan sorot lampu. Kalau misalnya senter atau cahaya senter, kita ini seperti gambar, misalnya kita anggap saja yang dua di belakang ini tidak ada ya, kita coba satu-satu. Kalau pada larutan, cahaya senter ini diteruskan. Jadi larutan ini tidak nampak cahayanya. Jadi karena diteruskan, jadi tembusnya di sini nanti cahayanya. Kalau pada larutan. Nah, sementara pada koloid, sini cahaya senter itu akan nampak. Kenapa bisa nampak? Karena di sini ada partikelnya yang lebih besar dari larutan. Jadi ada pantulan cahaya dari senter. Jadi cahaya senternya itu bisa nampak di antara partikel ini. Karena sebagian cahaya ada yang diteruskan dan ada yang dipantulkan. Nah, kalau pada suspensi di sini kelihatan banget partikel-partikelnya. Jadi itu bedanya. Sementara pada koloid itu efek Tyndallnya itu cahaya ini setelah keluar dari koloid maka terjadi penghamburan cahaya. Jadi cahayanya akan membesar di luar sini. Nah, di sini banyak sekali manfaat efek Tyndall ini ya, penggunaan efek Tyndall ini. Contohnya, sorot lampu mobil pada malam berkabut. Nah, jadi kalau kabut itu kan koloid. Jadi pada saat malam berkabut, kita beri sinar cahaya, maka dia akan cahayanya akan menyebar seperti pada sorot lampu mobil. Kemudian yang kedua, sorot lampu proyektor dalam gedung bioskop. Dari jauh kita lihat
cahaya dari belakang kita itu kan kecil, nyampe ke layar itu kan membesar. Nah, itu menggunakan sifat dari efek Tyndall, jadi bisa membesarkan cahaya. Kemudian berkas sinar matahari melalui celah-celah pohon. Nah, yang kedua sifat dari koloid adalah gerak Brown. Ini gerak Brown ini kita lihat di gambar, ini adalah gerak acak partikel kulit. Jadi di dalam partikel kulit itu di sini terjadi gerak acak. Nih, di sini gerak acak itu antar partikel akan terjadi tumbukan seperti ini, tumbukan-tumbukan sehingga gerakannya acak. Kemudian yang ketiga itu adsorpsi. Adsorpsi ini sama dengan penyerapan. Penyerapan peristiwa ini terjadi karena luasnya permukaan partikel kulit. Peristiwa penyerapan atau senyawa lain pada permukaan partikel koloid. Adsorpsi menyebabkan partikel koloid bermuatan listrik. Nah, contoh proses adsorpsi koloid. Di sini ada koloid FeOH 3 kali bermuatan positif karena permukaannya menyerap ion H+. Kemudian ada koloid AS2S3 bermuatan negatif karena permukaannya menyerap ion S2-. Nah, apa manfaat dari sifat adsorpsi atau penyerapan ini pada koloid? Yang pertama bisa digunakan untuk pemutihan gula tebu. Nah, gula tebu itu kan aslinya berwarna coklat. Setelah diberi sifat dari koloid ini adsorpsi atau penyerapan, maka dia akan diserap warna itu. Nah, lama-lama gula tebu akan berwarna putih. Kemudian bisa digunakan pada kerja norit dalam menyerap racun. Norit ini kan obat diare, kandungan pada obat diare. Kenapa diare kita bisa sembuh? Karena itu salah satunya menggunakan cara kerja penyerapan itu atau adsorpsi. Jadi contohnya itu pada obat diare cara kerja norit dalam menyerap racun. Kemudian yang ketiga, penyerapan keringat oleh deodoran. Nah, jadi deodoran itu kenapa dia bisa mencegah keringat kita berlebihan? Karena dia diserap oleh deodoran. Kemudian sifat keempat yaitu muatan koloid. Berdasarkan muatannya, koloid bisa dibedakan menjadi dua, yaitu ada koloid positif dan koloid negatif. Nah, ini disebabkan karena dia menyerap kayak yang tadi adsorpsi yang ini. Kemudian koagulasi koloid atau penggumpalan partikel koloid. Ini contohnya pada pembentukan delta muara sungai, kemudian karet dalam lateks digumbalkan dengan asam format, lumpur dalam air digumpalkan dengan tawas. Nah, kalau lumpur dalam air ini biasanya pada peristiwa pembersihan air atau misalnya pada air pump itu dibersihkan airnya dari lumpur, maka digunakan tawas. Ini menggunakan sifat koloid koagulasi. Ini koagulasi atau penggumpalan, digumpalkan dulu. Kemudian ada juga koloid pelindung, yaitu koloid yang dapat melindungi koloid lain. Koloid pelindung membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid lain untuk melindungi muatan koloid tersebut. Ada contohnya di sini ya. Di industri susu misalnya, kasein digunakan untuk melindungi partikel minyak atau lemak dalam medium cair. Nah, agar kan kalau susu itu antara lemak dan air. Biar dia stabil atau untuk melindungi kestabilan susu, maka digunakanlah kasein. Ini namanya koloid pelindung. Kemudian butiran-butiran halus air dalam margarin distabilkan dengan lecitin untuk mencegah terbentuknya gula pada kristal es pada es krim digunakan gelatin. Kemudian pembuat cat dan tinta, sabun dan deterjen tergolong koloid pelindung. Kemudian yang ketujuh sifat dialisis, yaitu dialisis ini dilakukan untuk proses pemisahan koloid dari ion-ion pengotor. Contohnya misalnya darah. Darah itu kan mengandung darah itu merupakan koloid. Nah, seperti yang terjadi pada cuci darah pada ginjal. Nah, ini menggunakan efek contoh dari penerapan sifat dialisis, yaitu memisahkan darah dari ion-ion pengotor. Kemudian elektroforesis itu peristiwa membersihkan partikel kulit yang bermuatan dengan menggunakan arus listrik. Di sini penerapannya yaitu misalnya alat pengendap kotrel.
Nah, alat pengendap kotrel, contoh aplikasinya pengendap kotrel ini, misalnya asap-asap dari pabrik yang dikeluarkan agar tidak mencemari lingkungan, maka asap itu diendapkan dulu di dalam pengendap kotrel. Nah, nanti yang akan keluar itu berupa asap atau yang sudah dibersihkan, sudah tidak ada zat pencemarnya. Kemudian yang kedua, fungsinya untuk identifikasi DNA. Kemudian ada juga koloid liofil dan liofob. Koloid liofil, koloid yang terdispersinya suka menarik medium pendispersi, contohnya agar-agar. Kalau koloid liofob ini berawal dari kata fob ya, fobia. Berarti dia tidak suka dengan medium pendispersinya. Kalau koloid liofil, dia suka dengan medium pendispersinya. Kalau medium pendispersinya berupa air, maka koloid ini disebut dengan koloid hidrofil dan koloid hidrofob. Koloid hidrofil itu adalah koloid yang suka dengan air. Koloid hidrofob adalah koloid yang tidak suka dengan air. Nah, ini koloid hidrofob tidak akan stabil dalam medium polar seperti air. Nah, ini bisa stabil. Koloid hidrofob itu bisa bersatu dengan air. Yang penting ada pengemulsinya atau emulgator seperti sabun untuk menyatukan minyak dan air karena memiliki ujung-ujung liofob dan liofil. Kemudian, nah cara pembuatan koloid. Pembuatan koloid itu ada dua, ada cara kondensasi dan cara dispersi. Kalau kondensasi itu larutan dirubah menjadi koloid. Artinya partikel halus dirubah menjadi koloid. Kalau cara dispersi ini adalah partikel kasar digerus atau dihaluskan menjadi koloid. Nah, di sini kita akan bahas cara kondensasi. Di sini ada contoh misalnya pengendapan, hidrolisis, redoks, pertukaran ion. Kalau cara dispersi, di sini ada cara mekanik. Kalau dispersi tadi kan dari suspensi ya. Suspensi itu dari partikel kasar dirubah ke koloid berarti dengan cara dihaluskan. Nah, kalau cara mekanik bisa dengan cara penggerusan atau dihaluskan. Misalnya pada pembuatan sol belerang. Kemudian ada juga dengan cara peptisasi, yaitu pemecahan endapan menggunakan zat pemecah. Contohnya agar-agar dipeptisasi dengan air. Nah, itu memanfaatkan cara pembuatan dengan cara peptisasi. Ada juga dengan busur Bredig atau loncatan listrik. Prosesnya pencelupan logam ke dalam medium pendispersinya. Dan lain-lain. Nah, aplikasi koloid dalam kehidupan sehari-hari itu seperti yang tadi dijelaskan ya. Yang pertama pemutihan gula. Jadi dia dibersihkan gulanya menggunakan, nah ini contoh dari proses adsorpsi, penyerapan pengotor dari gula. Kalau penjernihan air menggunakan tawas, nah ini penjernihan air menggunakan tawas ini berarti proses dari koagulasi. Jadi tawas itu akan menggumpalkan lumpur-lumpur yang ada di dalam air. Nah, ini contohnya ya, contoh dari proses penjernihan air. Kemudian pembentukan delta di muara sungai. Delta itu termasuk dalam koagulasi. Kemudian mengurangi polusi udara pada menggunakan alat pengendap kotrel. Kemudian penggumpalan lateks. Lateks itu adalah koloid karet dalam air berupa sol bermuatan negatif. Kemudian membantu penderita ginjal ini pada pembersihan darah. Kemudian juga bisa digunakan sebagai bahan kosmetik. Nah, selesai materi kita. Semoga apa yang saya jelaskan mudah dipahami karena agak banyak. Semoga mudah dipahami ya, karena ini hanya berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, penggunaan koloid, kemudian contoh-contoh koloid sudah banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada yang belum jelas, boleh bertanya lewat chat di Classroom, atau lewat YouTube, atau lewat WA ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang koloid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.